Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan ya terlambat. Ya, bentar ya, saya mau ngupload ini. Tapi kenapa? Halaman 107. 107, mulai dari halaman 107. Kok ini saya nggak bisa ya ngupload ya? Jadi untuk bab hari ini kita itu boleh dong kirim pesan ke teman-teman yang lain, Mbak Nining atau Mbak Pur gitu. Kita bisa mulai kelasnya walaupun telat. sambil dibaca. Saya coba mau ngupload dulu, tapi kenapa nggak bisa ya? Oh iya ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku nggak bisa ya, bentar. Iya nggak apa-apa Mbak, saya juga baru masuk Mbak. Ini saya mau coba upload bahan ajarnya, tapi kenapa nggak bisa ya? Teman-teman sudah punya atau bisa sambil baca itunya nggak? Baca modulnya. Oke, karena ini saya nggak bisa upload, nggak tahu kenapa ya. Mungkin kita bisa Oh iya, mohon maaf lahir dan batin juga ya Mbak untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau saya selama ini suka banyak salah. Semoga tahun depan kita masih bisa ketemu bulan Ramadan. Dan ibadah kita Ramadan kemarin diterima, amin. Nah, kita coba ya, mulai aja ya. Untuk minggu ini, minggu ke-12, tanggal 24 Juli 2015, Kos ekonomi akan membahas tentang konsumsi dan investasi pada bab 6. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Pul. Saya juga baru selesai ini kerjaan saya. Nah, untuk di sini tujuan pembelajaran dari bab 6 ini mengenai konsumsi dan investasi adalah setelah mempelajari bab 6 ini, diharapkan kita itu mampu memahami pemanfaatan dari pendapatan dalam bentuk konsumsi dan investasi. Beberapa minggu yang lalu kan kita sudah
sudah mempelajari mengenai pendapatan ya, pendapatan nasional atau pendapatan per kapita. Seperti itu. Rumus-rumusnya pun sudah diajarkan ya, semoga saja masih ingat. Tugasnya juga sudah dikasih. Jadi sekarang kita belajar tentang pemanfaatan dari pendapatan tersebut dalam bentuk konsumsi dan investasi. Nah, di sini dijelaskan kalau pada aktivitas tertentu yang namanya konsumsi manusia itu akan mengalami penurunan. Nah, bagaimana penurunan itu? Maka dijelaskan di sini. Ini ada gambar ya, Bapak tukang bakso. Manusia itu bekerja dan membuat usaha dalam upaya memperoleh pendapatan. Nah, pendapatan itu digunakan untuk melakukan konsumsi dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, di sini ada peta konsep. Sini nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya apa nih? Oh iya sih. Emang nggak ada gambarnya gimana ya? Bentar deh. Coba saya pakai ini aja. Iya Mbak Pur, saya tadi tuh coba mencoba untuk mengupload bahan ajarnya, tapi nggak bisa-bisa. Gagal terus, ini nggak muncul itunya. Jadi Mbak Pur punya si modulnya itu nggak, kita pakai modul masing-masing aja gitu. Kalau bisa sih modul masing-masingnya ya, buku elektronik ya, maksudnya itu buku elektronik masing-masing ya. Saya juga nggak tahu ini kenapa nggak bisa ngupload dari tadi. Nah, di halaman berapa ini? Sebentar. Di halaman 108 ya, 107 dimulai dari 107. Nah, terus di halaman selanjutnya, di halaman 108 ini ada peta konsep untuk bab 5 ini ya. Bab 6 ini. Jadi kita sebagai konsumen itu menghasilkan hasil dari usaha kita itu kita mempunyai pendapatan. Nah, pendapatan kita ini digunakan untuk konsumsi dan investasi. Konsumsi itu sendiri memiliki tujuannya dan kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi tersebut. Kemudian di halaman selanjutnya, di halaman 109, kita belajar konsep konsumsi. Konsumsi teman-teman udah pada jelas ya, konsumsi itu apa sih? Konsumsi itu kita menggunakan barang atau jasa. Jadi kita mengurangi
nilai guna dari barang dan jasa tersebut. Kita menghabiskan begitu ya nilai guna atau manfaat barang dan jasa tersebut. Kita menggunakannya untuk apa? Itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, di sini disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Di sini dijelaskan ada 6 faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Yang pertama bisa dilihat yaitu tingkat pendapatan. Tentu saja ya, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, logikanya semakin tinggi pula tingkat konsumsi seseorang. Kemudian yang kedua itu tingkat pendidikan. Biasanya kalau semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kebutuhan yang diinginkan pun semakin tinggi, seperti itu. Konsumsinya pun semakin tinggi. Jadi kayak bisa ngebedain ya antara SMP sama SMA, kebutuhan dari buku-buku, kebutuhan dari biaya praktek lah, segala macam, tentu saja lebih besar anak-anak SMA ya. Nah, kayak gitu contohnya. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi itu adalah tingkat kebutuhan. Kalau di sini dicontohinnya adalah orang-orang yang tinggal di kota dan orang-orang yang tinggal di desa. Kebutuhannya jelas saja berbeda. Kalau misalnya kita tinggal di kampung, itu kan istilahnya ya yang penting cukup, yang penting bisa makan sehari-hari. Pemikiran orang-orang di kampung tuh di desa itu kan sederhana, nggak banyak macamnya, kayak gitu. Itu tingkat kebutuhan, faktornya. Terus faktor keempat itu karena kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat ini bisa mempengaruhi tingkat konsumsi sebuah masyarakat. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau di zaman modern kayak gini itu ada timbul yang namanya konsumerisme. Ini adalah sifat konsumtif biasanya. Atau bisa juga kayak kalau pernah sering dengar kayak hedonisme, seperti itu hampir sama. Konsumtif ini disebutnya masyarakatnya. Jadi ya kadang-kadang barang yang nggak butuh pun dibutuh-butuhin, apalagi kalau cewek kan ya. Biasanya dari rumah mau ke pasar atau ke mall, supermarket, pengen beli barang-barang yang dibutuhkan, tapi nyampe sana dibutuh-butuhin. Kadang kita beli tapi dibutuh-butuhin, kayak gitu. Itu namanya konsumtif sebenarnya. Jadi ya kita seharusnya ya belanja atau beli barang tuh yang dibutuhkan saja. Itu langkah lebih bijaksananya ya teman-teman kalau seperti itu. Kemudian di sini faktor kelima yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat itu adalah harga barang. Kalau harga barang naik, kecenderungan yang ada itu adalah daya beli konsumen itu menurun kan ya. Yaitu tadi yang dulu kita bahas tentang hukum permintaan dan penawaran. Nah, kalau harga suatu barang atau jasa turun, maka otomatis biasanya daya beli konsumen itu akan naik. Nah, di sini disebutkan nih kalau seorang konsumen harus berprinsip ekonomi, yaitu dengan pengeluaran yang sedikit mampu menghasilkan yang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau ini kurang setuju juga ya. Kalau saya setujunya dengan pengeluaran tertentu bisa menghasilkan hasil yang maksimal kayak gitu.
Kalau pengeluarannya sedikit tapi mau menghasilkan yang sebanyak-banyaknya, ya kita harus bertanya dong, di balik itu apa sih kegiatan yang dilakukan, gimana sih kok bisa menghasilkan yang sebanyak-banyaknya, itu kayak gimana. Nah, terus yang keenam, tentang mode. Mode ini adalah faktor terakhir yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kita sebagai masyarakat, ya apalagi masyarakat modern saat ini ya, kayak ada model-model tertentu yang lagi in gitu, lagi keluar. Itu biasanya diikutin, otomatis pengen beli ini, beli itu, padahal pengen beli baju misalnya mode terbaru, padahal di rumah masih banyak tuh baju. Nah, tapi karena di luar sana lagi tren, jadi kita maksain pengen beli kayak gitu dan sebagainya. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi ya, mode atau tren yang terjadi pada saat itu. Nah, di sini juga dijelaskan kalau terkadang yang namanya manusia pasti punya yang namanya keterbatasan. Terutama keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka dari itu, langkah bijaksananya kalau kita bisa melakukan tindakan ekonomi yang tepat. Pilihlah kebutuhan yang benar-benar utama, yang benar-benar dibutuhkan, bukan diinginkan. Kalau punya kebutuhan mendesak, ya utamakanlah. Jadi kita harus punya yang namanya prioritas belanja kayak gitu ya, teman-teman. Tuh. Dan selanjutnya di halaman 110 ini dijelaskan nih tentang apa sih tujuan konsumsi, kenapa sih kita harus melakukan kegiatan konsumsi. Bisa nggak sih kita nggak ngelakuin bisa nggak sih kita nggak ngelakuin konsumsi itu? Nah, jadi di sini tujuan konsumsi ini ada 4 disebutkan, bahwa 1, pendapatan seseorang tidak semuanya dihabiskan untuk konsumsi. Kayak lah ya. Ya nggak bisa ya bandingnya. Sekarang aja kita juga lagi mengkonsumsi nih. Mengkonsumsi ilmu. Nah, tujuan konsumsi ini disebutkan kalau konsumsi ini akan menciptakan tingkat permintaan masyarakat. Konsumsi ini dapat memenuhi kebutuhan nilai ganda pada seseorang, dan konsumsi dapat memenuhi kepuasan seseorang. Saya lebih pahami yang keempat nih dengan jelas ya. Lebih jelas yang nomor 4 ya, bisa dimengerti dengan baik kalau nomor 4 ini. Ya, ini menjelaskan ya kalau manusia itu selalu berusaha untuk memperoleh kepuasan yang setinggi-tingginya, achievement ya, untuk mencapai tingkat kemakmuran dengan memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Itulah mengapa mereka mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, kemudian kita masuk ke nilai guna barang. Nah, pada hakikatnya manusia ini perlu yang namanya barang dan jasa, karena dari barang dan jasa itu, si barang dan jasa itu memberikan kita kepuasan, manfaat, dan daya guna, atau di sini disebutnya utility, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, nilai guna ini sendiri apa definisinya? Kalau berdasarkan teori ekonomi, nilai guna ini adalah suatu kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dengan mengkonsumsi barang-barang tersebut. Apabila rasa puas itu semakin tinggi,
maka semakin tinggi pula lah nilai gunanya atau utility-nya. Nah, gitu. Nah, si nilai guna barang dan jasa ini dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, di halaman selanjutnya bisa dilihat, yaitu nilai pakai dan nilai tukar. Value in use and value in exchange. Untuk nilai pakai sendiri, ini artinya adalah kemampuan suatu barang dan jasa untuk digunakan oleh konsumen. Seberapa besar kemampuan barang tersebut saat dipakai oleh kita. Nah, dalam value in use ini atau nilai pakai ini dibagi lagi menjadi dua. Kita bisa membedakannya berdasarkan nilai pakai subjektif dan objektif. Kalau subjektif ini diberikan oleh seseorang terhadap suatu benda. Sehubungan dengan benda tersebut dapat memenuhi kebutuhannya atau kemampuan suatu benda untuk dapat dipakai dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Lanjut dulu, nilai pakai objektif itu adalah jadi perbedaan antara subjektif dan objektif ini adalah subjektif itu kan orangnya. Jadi ini dilihat dari sudut pandang si orang kita, individu sebagai pemakai barang tersebut. Sedangkan kalau nilai pakai objektif, ini yang dilihat adalah si objeknya atau barang atau jasanya. Seberapa besar jasa atau barang tersebut dapat bermanfaat pada kebutuhan manusia secara umum. Jadi kalau subjektif itu bisa dibilang dia diukur berdasarkan kacamata individu. Kayak ini kan misalnya kayak contohnya di sini dikasih kayak lukisan intan atau mutiara. Lukisan atau intan mutiara ini kan tidak bisa dibilang bukan barang umum ya. Nah, kalau misalnya nilai pakai objektif itu di sini dikasih contohnya kayak beras, pakaian, perumahan. Jadi bagaimana barang-barang atau jasa-jasa tersebut bermanfaat dalam kebutuhan manusia secara umum, bukan dilihat secara individu begitu. Itu untuk value in use atau nilai pakai. Kemudian nilai tukar, value in exchange. Nilai tukar ini adalah kemampuan suatu barang untuk ditukar dengan barang lainnya. Dulu kalau misalnya pernah dengar barter, nah ini kayak gitu sama. Kemampuan suatu barang untuk ditukar dengan barang lainnya. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu nilai tukar subjektif dan objektif. Kalau nilai tukar subjektif ini, kemampuan suatu benda sehubungan dengan penilaian seseorang bahwa benda tersebut dapat ditukarkan dengan benda lain. Oh iya Mbak Nining. Nah, kalau nilai tukar objektif ini adalah nilai yang diberikan sehubungan dengan benda tersebut dapat ditukarkan dengan benda lain atau kemampuan suatu benda sehubungan dengan benda tersebut dapat ditukar dengan benda yang lain. Contohnya emas dan uang. Nah, di sini disebutkan nih kalau ada beberapa asumsi yang jadi dasar pemikiran membahas perilaku konsumen, yaitu menjadi dasar untuk mengukur daya guna suatu barang dan jasa.
Nah, asumsi barang dan jasa tersebut antara lain konsumen yang bersifat rasional, kemudian karena konsumen itu punya tujuan yang ideal dalam membeli dan memakai barang, konsumen itu bersifat logis, dan hakikatnya konsumen itu adalah homo economicus. Ada yang tahu artinya homo economicus? Manusia sebagai homo economicus. Homo economicus itu homo. Homo itu manusia, makhluk hidup. Kalau belajar sejarah ya homo sapiens yang kayak gitu-gitu ya. Homo itu adalah manusia. Economicus itu dari ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi kayak gitu. Nah, di sini ada sebuah grafik. Selanjutnya di halaman 112. Grafik ini itu menjelaskan bahwa setiap barang dan jasa itu kan memiliki daya guna pada pemakainya. Makin banyak barang yang digunakan, maka makin tinggi daya guna total yang diperolehnya. Akan tetapi, laju pertambahan daya guna yang diperoleh karena mengonsumsikan satu kesatuan barang makin lama makin rendah. Jumlah pertambahannya dapat menjadi 0 dan apabila penambahan konsumsinya diteruskan, jumlahnya akan negatif. Jadi di sini ya, ada grafik ABCD, titik A, titik B, titik C, titik D. Kemudian garis vertikalnya tuh UM. UM ini adalah tingkat daya guna maksimum, sedangkan ZA, ZB, ZC, ZD sebagai garis horizontalnya itu, kalau ZA itu adalah banyaknya barang yang dikonsumsi, ZB itu adanya perubahan sehingga ada pertambahan banyaknya barang, ZC itu adalah maksimum barang yang dikonsumsi, kemudian turun kembali, di ZD itu pertambahan jumlah barang yang dikonsumsi dengan tingkat daya guna yang semakin menurun. Jadi ya yang ZA itu kan, jadi semakin banyak tadi ya, semakin banyak barang yang dikonsumsi maka nilai gunanya semakin tinggi juga. Jadi dia ketemu di titik A. Kemudian di ZB ini ada pertambahan banyaknya barang. Jadi semakin tinggi juga nilai konsumsinya sampai ke titik poin C di mana ada ditemukanlah maksimumnya barang jumlah yang dikonsumsi. Nah, bila sampai titik C ini ada pertambahan jumlah barang lagi, justru dia akan menurunkan tingkat daya gunanya seperti itu. Makanya di titik poin D ini dia menurun. Di sini ada penjelasannya ya, di halaman 112 ada penjelasan contohnya. Kayak orang haus, butuh minum, dia minum segelas air. Maka enak lah ya, lagi haus-hausnya minum segelas air, ngurangin haus. Tapi kalau ditambah 1 gelas lagi, yang tadinya rasa haus hilang jadi kembung. Nah, kalau dia ditawarin 1 gelas lagi, maka yang ada perut dia jadi nggak enak kan, jadi terlalu banyak minum air, jadi kembung seperti itu. Nah, itulah lama-lama daya gunanya semakin menurun si air minum itu kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mbak Nining, Mbak Pur atau Mbak Rofi?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian terakhir dalam bab ini. Nih, sebenarnya cuma sedikit kalau bab ini tuh. Masalah terakhir itu adalah tentang masalah ekonomi yang dihadapi oleh konsumen. Ya, kecepatan ya saya Mbak Nining. Kecepatan nggak? Kalau saya kecepatan bilang aja Mbak. Jadi ntar saya pelankan. Kalau misalnya ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Nah, kita lanjut dulu aja ya. Selesaiin bab ini dulu deh. Yang terakhir, ini mengenai masalah ekonomi yang dihadapi konsumen. Karena kita sebagai manusia, layaknya manusia, pengen hidup, pengen kebutuhan hidup kita tuh terpenuhi semuanya. Tapi kadang-kadang namanya hidup ya berliku-liku. Jadi kadang ada masalah dan sebagainya. Itulah kadang-kadang masalah ekonomi yang kita hadapi sebagai konsumen. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Nining, tetap ditunggu ya. Pokoknya sebelum UAS lah kumpulin semuanya tugas-tugas ya. Nah, di sini untuk masalah ini biasanya persoalan yang muncul itu adalah bagaimana dengan penghasilan tertentu orang dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan sebaik mungkin. Ya Mbak Nining, sama-sama. Nah, untuk menghadapi persoalan yang tadi disebutkan, ya kita sebagai konsumen ini ya harus bertindak bijaksana, rasional dalam membelanjakan uang kita secara efektif dan efisien. Atau di sini disebutkan namanya, istilahnya adalah bertindak ekonomis. Artinya, setiap pengeluaran harus dipertimbangkan dengan penghasilan. Kita harus mikir, sebulan cuma dapat 5 juta. Ngekos, dipotong bayar air, listrik, dan sebagainya. Dipotong pajak, sisanya berapa? Buat makan, sisanya berapa? Terus buat nabung, buat pulang kampung, berapa? Jadi kalau bisa jangan belanja-belanja hal-hal yang tidak kita butuhkan. Nah, terpenuhnya kebutuhan itu akan menimbulkan rasa kepuasan, sudah pasti ya. Hasil yang diperoleh dari mengkonsumsi barang dan jasa adalah satisfaction. Kemampuan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut kegunaan atau manfaat, kayak gitu. Jadi sekali lagi untuk sebenarnya masalah ekonomi yang biasa kita hadapi sebagai konsumen itu caranya sebenarnya gampang ya. Singkirkan semua hal-hal yang tidak kita butuhkan. Hemat-hemat saja teman-teman. Dan jangan lupa, apapun keadaan kita harus tetap bersyukur. Itu yang bisa bikin kita berpikiran positif. Jadi, selain kita harus bertindak secara ekonomis, jangan lupa untuk mensyukuri apapun keadaan kita. Biar si masalah-masalah ekonomi ini udah berlalu begitu saja.
Nah, kayak gitu aja untuk bab ini. Selanjutnya, ini ada tugas. Tugasnya gampang aja ya. Kerjain aja latihan soalnya dan tes formatifnya. Ini semuanya ada kok di buku yang tadi sudah kita bahas. Tapi di beberapa soal, teman-teman, ini ada yang di beberapa soal ini ada jawaban yang ada di nilai di bab 1 tentang prinsip ekonomi. Ya, sampai 116. Ya. Tes formatifnya saja ya. Nah, terus seharusnya di sini itu di bab 6 itu kan judulnya konsumsi dan investasi. Tapi sepertinya ini ada entah kesalahan cetak, entah salah judulnya. Tapi tentang investasinya saya nggak menemukan kayak gitu. Jadi gimana ya teman-teman ya? Padahal di latihan soalnya ada pertanyaan mengenai investasi ini yang di latihan soal nih halaman 114. Nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan investasi? Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Padahal dari sepanjang jalan bab 6 ini kita tidak menemukan bab mengenai investasi ya. Padahal judulnya konsumsi dan investasi. Bagaimana kalau investasinya minggu depan saja? Nanti saya carikan dulu itunya bahannya ya teman-teman. Yang latihan soal Mbak halaman 114, tapi yang latihan soal. Nah, itu tuh ada tuh pertanyaan tuh nomor 4. Apa yang dimaksud investasi? Dan nomor 5 juga sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Mungkin ini ada kesalahan cetak atau apa. Jadi kita ngerjainnya yang tes formatif aja ya. Yang tes formatif. Tes formatif ini ada pilihan ganda, bagian A, dan bagian B. Jawablah dengan tepat. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Pertanyaannya boleh tentang apapun, boleh tentang bab ini atau bab sebelumnya. Karena berhubung bab sebelumnya juga kita inflasi. Belum begitu beres ya. Dan kita punya 2 minggu sebelum UAS ya. 2 pertemuan lagi sebelum UAS. Minggu besok kita akan belajar tentang, mungkin sedikit tentang investasi. Dan yang pasti minggu depan kita akan belajar mengenai bab selanjutnya, yaitu bab 7. Jangan lupa dibaca. Minggu ke-14, seminggu sebelum UAS, kita akan review untuk apa saja yang akan dijadikan UAS. Dan UAS-nya itu nggak ada pilihan ganda lagi ya teman-teman. Sebentar, saya catat dulu.
Bagaimana teman-teman? Setuju? Jadi nanti UAS, esai semua ya. Tidak ada pilihan ganda. Enggak, Mbak. Iya, Mbak Pur. Tes formatif. Tes formatif itu ada dua bagian, bagian A dan bagian B. Bagian A itu pilihan ganda, bagian B itu jawablah dengan tepat begitu. Pilihan gandanya 10 soal, jawablah dengan tepatnya 10 soal juga. UASnya nggak face to face kok. Saya cuma kayak kemarin aja, kayak UTS, saya kasih mungkin 5 soal. 5 soal aja, tapi esai begitu. Nggak ada pilihan ganda. Ya, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau saya yang mau bertanya, kemarin lebaran di sana gimana? Kenapa deg-degan, Mbak? UASnya bikin deg-degan. Ah, masih 2 minggu lagi. Masih 3 minggu lagi berarti kalau sama UAS. Susah. Pakai kardigan. UASnya enggak. UASnya itu bukan langsung tanya jawab. Jadi saya ngasih soal kayak nih, kayak yang tes formatif bagian B. Jadi paling kata-katanya jelaskan pengertian konsumsi. Ya kayak gitu, tapi bukan pilihan ganda. Iya nggak apa-apa, Mbak Pur. Nanti mah pas UAS harus buka buku. Pas UAS aja ya. Kerjaannya dulu, nggak apa-apa, beresin. Nggak banyak ini. Ya nggak apa-apa, Mbak Pur. Nanti kalau UAS paling kita nggak akan, ya kayak kemarin aja sih, absen, masuk nih, terus nyerahin email, terus saya kirimin itunya. Terus saya ituin, apa sih, maaf sebentar. Ini itunya. Nggak apa-apa kemarin. Coba aja. Tak ini.
Ya, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada yang ditanyakan, boleh sekarang dimulai ngerjain soalnya. Jangan lupa kasih tahu teman-teman yang lainnya. Oh, kita hari ini ada tugas. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja ya. Saya masih di sini. Kirim tugasnya ke email biasa ya, ekonomikpca@gmail.com. Jangan lupa ditulis nama lengkapnya. Bedanya apa sama ukuran tadi? Oh, sama aja. Kan dalamnya satu ini. Ya kalau gitu teman-teman ditutup aja ya, tapi nggak saya tutup. Makasih semuanya buat yang udah hadir, Mbak Nining, Mbak Pur, Mbak Rofi, Mbak Tini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat, berguna, barokah, amin. Tetap semangat buat belajarnya, tetap semangat buat kerjaannya, buat kita semua. Semoga lancar, amin ya rabbal alamin. Kasih semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi kalau saya sok terus dengan kalau kayak makaroni. Ini pakai telur, sama pakai susu, telur, ayam, juga sama kayak itu. Oh, cuma kental karena ada makaroni. Cuma coba di makaroni ada ayam. Iya, ayamnya itu ada dua-dua. Bukan sih, ayam tuh. Kaki, kaki malam deh. Cuma kan cantik kok. Kubur.
Presiden apa kan?